menjawab lebih dari apa yang kami doakan. Engkau mendengarkan apa yang lebih dari kami harapkan Tuhan. Sungguh Tuhan, kami percaya sekalipun saat ini kami masih belum melihat janji-janji-Mu Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan, apa yang sedang kami doakan, apa yang sedang kami gumulkan, kami masih belum menerima jawaban itu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, semua akan indah pada waktunya Tuhan. Engkau akan menjawab semua doa kami sesuai dengan keinginan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, ajar kami Tuhan untuk sabar menantikan janji-janji-Mu. Terima kasih Bapa, kalau malam hari ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi bibir hamba-Mu Tuhan yang terbatas ini Tuhan. Tapi kami percaya Engkau Allah yang tidak terbatas, Engkau bisa menerjemahkan kepada setiap kami Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid, berikan kami roh yang lemah lembut, mudah diajar dan mau berubah. Jauhkan kami daripada hati yang keras. Terima kasih Bapa, kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Saya mau tanya, tadi lagi kita penyembahan mungkin ada yang dapat sesuatu enggak? Ada enggak yang dapat sesuatu? Kalau bisa di-share ya, supaya kita boleh saling menguatkan. Ada yang dapat sesuatu? Enggak ada, masih malu-malu ya. Oke, kita mulai ya. Malam hari ini saya ingin sharing apa yang saya sudah bagikan tadi di Koram Deo tadi pagi ya. Mungkin yang udah dengar ya nggak apa-apa dengar sekali lagi ya. Soalnya pas jadwal saya pagi ini ada sharing firman di Koram Deo. Rabu ini saya juga, Minggu nanti saya juga di SPK gitu. Tapi nggak apa-apa, kita mau belajar lebih lagi ya. Apa yang saya sudah bagikan di tadi pagi di Koram Deo. Judul khotbah saya adalah bebas dari mimpi buruk ya. Tahukah saudara bahwa Tuhan itu seringkali berbicara lewat mimpi ya. Saya pernah juga sharing tentang bagaimana Tuhan bicara lewat mimpi itu udah lama gitu ya. Tapi kali ini saya ingin bagikan lagi tapi dalam sisi yang lain ya. Nah, sebenarnya Tuhan itu pengen berbicara kepada kita. Dan firman Tuhan juga banyak mencatat bagaimana Tuhan itu berbicara kepada umatnya lewat mimpi dan penglihatan. Ya, kita buka di dalam Ayub 33 ayat 14 sampai 18. Kita baca sama-sama ya dengan suara keras 2, 3. Karena Allah berfirman dengan 1, 2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mewujudkan mereka untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang, untuk menahan nyawanya daripada liang kubur dan hidupnya daripada. Nah, jadi di sini jelas berkata bahwa Tuhan itu berfirman dengan 1, 2 cara, lewat mimpi, lewat penglihatan ya. Tetapi dikatakan orang tuh suka nggak memperhatikan ya. Banyak orang cuma pikirnya mimpi itu cuma bunga tidur, nggak ada arti apa-apa. Jadi banyak sekali Tuhan mau bicara tapi berlalu begitu aja gitu, karena kita tidak memperhatikan. Nah, di sini tujuannya Tuhan itu memberikan mimpi dan penglihatan kepada kita itu, kalau kita baca tadi yang pertama adalah untuk menegur. Ya, seringkali ada kalanya kita itu udah mau salah jalan nih, udah mau mengambil keputusan yang salah, bisa tiba-tiba Tuhan kasih mimpi, oh kamu tuh salah loh, kamu tuh gak boleh begini-begini. Nah, tujuan Tuhan itu, dia menegur lalu untuk menghalangi manusia dari perbuatannya. Nah itu, jadi seringkali kita juga mungkin suatu hari saya dikasih mimpi ya tentang seorang anak muda gitu. Jadi dalam mimpi itu anak muda ini seperti Tuhan kasih impresi kepada saya bahwa anak ini mau salah ambil investasi gitu loh. Jadi dia mau mengerjakan sesuatu tapi salah ngambil langkah gitu. Lalu saya kasih tahu dia gitu, semalam saya mimpi kamu begini loh. Lalu dia jawab, iya bener Ce, memang saya lagi kepikiran pengen melakukan ini gitu loh. Tapi belum sih katanya gitu. Nah, artinya kan Tuhan mau halangin dia gitu loh, bahwa apa kemudian hari apa yang kamu mau ambil langkah itu adalah salah gitu loh. Makanya Tuhan berbicara lewat mimpi. Lalu untuk melenyapkan kesombongan orang, ya.
Ya, pokoknya untuk menegur kita, melenyapkan kesombongan kita. Lalu yang keempat, untuk menahan nyawanya daripada liang kubur dan hidupnya daripada maut atau lembing. Seringkali ketika orang itu juga ada roh maut yang menyerang gitu ya. Seringkali Tuhan juga bisa bicara. Tujuannya supaya ya dia jangan sampai meninggal atau mengalami malapetaka. Nah, itu Tuhan itu baik sekali. Makanya kalau saudara perhatikan ya cara kerjanya Tuhan itu selalu kadang-kadang memberikan kita arahan-arahan di dalam bentuk mimpi gitu ya. Ya mulai saat ini makanya saudara harus perhatikan. Jadi mimpi saudara itu apalagi kalau kita udah dalam Tuhan itu sangat-sangat penting gitu ya. Makanya kita lihat di dalam Alkitab Tuhan itu bisa berbicara bahkan kepada orang yang tidak mengenal Tuhan ya. Kita lihat si Firaun kan orang yang tidak mengenal Tuhan. Lalu Abimelek gitu loh. Tuhan juga bisa bicara kepada mereka gitu. Nah, apalagi kita adalah anaknya. Tuhan sudah memilih kita. Tujuannya ya supaya kita ada di dalam jalurnya Tuhan, supaya kita tidak sombong, supaya kita tidak melakukan hal yang salah, supaya kita tidak salah langkah, ya. Nah, kalau Tuhan bisa bicara lewat mimpi dan penglihatan, si iblis juga bisa. Ya, karena kita tahu iblis itu kerjanya meniru kan, dia suka copy paste cara kerjanya Tuhan itu dia tiru gitu loh. Makanya waktu kita tahu Tuhan bisa bicara lewat mimpi, iblis juga bisa. Setan juga bisa memberikan kita mimpi. Nah, biasanya kalau mimpi dari setan itu mimpinya apa? Mimpi buruk ya. Ya, pernah nggak di sini yang saudara mimpi buruk? Ya, saya percaya kita semua pernah pasti ya. Apalagi dulu nih kalau belum dalam Tuhan, mimpinya ya biasanya serem-serem ya. Nah, kita buka di dalam Efesus 6 ayat 12. Sama-sama baca 2-3. Karena perjuangan bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa dunia yang gelap ini. Nah, setiap kita harus sadar bahwa kita itu ada di dalam medan peperangan ya. Firman Tuhan berkata, kita itu perang bukan lawan orangnya ya. Saudara harus ingat, kita jangan perang lawan orangnya, tapi lawan penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Jadi sifatnya alam roh gitu loh ya. Jadi peperangan kita itu udah bukan peran secara fisik, tapi secara alam roh gitu. Makanya kita harus sadar, kita itu harus berjaga-jaga ya. Bahkan ketika kita dapat mimpi pun kita harus berjaga-jaga. Kita harus percaya bahwa mimpi itu juga adalah sarana Tuhan ingin kita berperang ya. Iblis juga ingin berperang kepada kita lewat mimpi buruk itu ya. Selanjutnya kita baca dalam Mazmur 91 ayat 5. Mazmur 91 ayat 5, kita baca sama-sama 2-3. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya ya itu ya, kedahsyatan malam itu artinya itu teror ya. Jadi teror di waktu malam. Jadi kalau tadi mimpi dari Tuhan itu tujuannya baik ya, selalu baik buat kita. Nah, kalau tujuan iblis memberikan kita mimpi itu ya tujuannya pasti nggak baik. Tujuannya adalah menteror kita ya. Jadi tujuannya itu untuk pokoknya tahu ya saudara, kalau teror itu apa sih ya. Dari kata teroris tahu ya, kalau teroris itu gimana sifatnya, selalu membuat kita takut ya, terus membuat kita gentar, membuat kita gemetar, membuat kita seram ya, membuat kita gampang panik, gampang syok, lalu menipu kita, lalu apalagi membuat masalah, penghasut, dan arti kata teror itu artinya juga pembinasa ya. Jadi dikatakan bahwa iblis itu ingin meneror kita ya, terutama lewat mimpi. Dia mengganggu tidur kita lewat mimpi. Nah, seringkali kita itu sampai ada kalanya saya melihat ada orang yang dia tuh takut tidur gitu loh, karena sering dikasih mimpi yang serem-serem. Jadi dia selalu diserang dengan mimpi yang aneh-aneh. Ya akhirnya dia nggak berani tidur ya. Nah, kalau zaman dulu itu biasanya malam hari itu biasanya adalah saat-saat orang melakukan kejahatan ya. Kita baca lagi dalam Ayub 24 ayat 14-17. 2-3. Pada parak siang bersiaplah si pembunuh, orang sengsara dan miskin dibunuhnya, dan waktu malam ia berlaku seperti pencuri.
Orang yang berzina menunggu senja, pikirnya, jangan seorang pun melihat aku, lalu dikenakannya tudung muka. Di dalam gelap mereka membongkar rumah, pada siang hari mereka bersembunyi. Karena kegelapan adalah pagi hari bagi mereka sekalian, dan mereka sudah biasa dengan kedahsyatan kegelapan di malam. Ya, jadi di sini dikatakan kalau malam hari itu biasanya orang-orang tuh melakukan kejahatan ya, mau rampok rumah, mau mencuri ya. Bahkan kalau dulu orang berzina ya pasti malam hari ya, tapi kalau sekarang beda ya. Sekarang rampok sekarang pagi-pagi dia udah berani ya, berzina juga udah nggak harus malam gitu loh. Nah jadi malam hari itu adalah malam di mana aktivitas itu pembunuhan, pencurian, perzinahan itu terjadi gitu loh. Nah makanya firman Tuhan ini berkata bahwa ketika iblis melancarkan terornya itu ya lewat mimpi buruk kita, ya tujuannya ya untuk membunuh, mencuri, membinasakan hidup kita. Ya bikin kita itu takut gitu ya. Biasanya kalau mimpi buruk itu pasti apa ya? Tujuannya untuk mengintimidasi kita ya, membuat kita sepanjang hari kita bisa kehilangan damai sejahtera loh. Kita bisa gara-gara mimpi itu kita pokoknya mood kita langsung nggak beres gitu loh. Nah makanya kalau mimpi dikatakan sebagai mimpi buruk itu biasanya saudara pernah ya ngalamin, saya dulu pernah ngalamin mimpi kadang jatuh ke lubang gitu ya, pernah nggak? Kayak jatuh ke dalam lubang, terus pernah juga kayak orang bilang istilahnya ketindihan ya, kayaknya kita mau teriak tapi nggak bisa teriak gitu. Bahkan mungkin ada juga mimpi dililit ular atau mungkin ditabrak beruang dan lain sebagainya. Nah itu biasanya kalau mimpi buruk itu kita bisa kaget gitu loh, kayaknya kita bisa sampai gemeteran gitu loh, kita bisa sampai takut untuk tidur ya, bahkan kita bisa bisa keringet dingin ya. Bahkan saya ada teman saya itu kalau tidur dia bisa ini kayak orang ngigo, bukan ngigo ya, dia tuh bisa, dia kan tidurnya di atas, dia bisa turun ke bawah, matanya tapi merem, dia bisa kunci pintu, buka pintu, nanti dia naik lagi gitu. Ada yang seperti itu, namanya tidur berjalan ya, istilah bahasa asingnya sleepwalker gitu loh. Jadi dia bisa sambil tidur tapi dia bisa jalan gitu. Nah itu berarti ada roh jahat gitu loh yang menunggangi orang itu. Ya jadi kita pernah ya dulu ya mengalami ngimpi dikejar-kejar setan gitu kan, terus ngimpi kejatuhan apa dan lain sebagainya. Nah, biasanya kalau mimpi-mimpi dari roh jahat itu pasti bikin kita takut gitu, bikin kita kehilangan damai sejahtera. Ya, jadi kita tahu berarti kalau misalnya Tuhan bisa memberikan mimpi ya, mimpi profetik berupa arahan dalam hidup kita. Nah, iblis juga sama, dia akan memberikan kita mimpi gitu. Tapi bukan berarti dia bisa kuasain kita. Kalau kita bisa mempelajari cara kerjanya, maka kita tidak akan terpengaruh gitu ya. Baru-baru ini saya juga dikasih mimpi yang saya ngimpi ada kayak ya tadi ditabrak beruang gitu loh. Saya ngimpi saya lagi di lantai 3 terus ada beruang mau nabrak saya gitu loh. Tapi saya langsung teriak, Tuhan Yesus tolong gitu. Akhirnya beruang itu keluar lewat jendela kamar lantai 3 itu. Nah, tapi itu tidak membuat saya takut gitu, karena saya udah tahu nih maksudnya kalau ada mengalami hal seperti ini, berarti kita harus doakan gitu loh. Kita harus tengking dalam nama Yesus. Jadi jangan sampai gara-gara mimpi begitu kita pikirin langsung, wah ada beruang nih ya, apa ya? Gue akan ngalamin apa ya? Wah jangan-jangan gue mau kecelakaan loh, jangan-jangan gue mau kena sakit penyakit dan lain sebagainya. Jadi itu tidak akan mempengaruhi kita, karena iblis itu tujuannya cuma ingin bikin kita takut aja sebenarnya, ingin membuat kita panik gitu ya. Nah jadi ketika kita dapat mimpi itu sebenarnya tergantung gimana respon kita menghadapinya gitu ya. Ada satu orang cerita bagaimana dia mimpi katanya suaminya berselingkuh gitu dengan temannya gitu loh, teman sama-sama main deh gitu loh. Lalu saya bilang ya kita harus uji juga mimpinya itu, atau memang kamu mesti perangin atau mungkin pengen mencuri damai sejahtera lu aja, saya bilang gitu kan. Ada kalanya iblis paling tahu loh kita itu pengalaman masa lalu kita yang sering menghantui kita itu apa. Nah biasanya diserangnya di situ. Nah biasanya orang yang mengalami pelecehan seksual juga sering dikasih mimpi buruk tuh, sering dikasih mimpi buruk. Lalu biasanya orang yang
misalnya dasarnya cemburuan gitu ya, misalnya istrinya atau suaminya cemburuan, dia akan digoda dengan hal-hal seperti itu. Jadi dibikinlah mimpi, iblis taburinlah di malam hari, ngimpiin suaminya lah selingkuh, istrinya lah selingkuh. Akibatnya kalau dia tidak mengerti, dia akan lawan orangnya kan. Dia langsung betein suaminya atau betein istrinya. Padahal firman Tuhan bilang, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat, penghulu-penghulu di udara. Nah, makanya kita harus hati-hati menyikapi mimpi itu ya. Jadi mimpi itu kalau dari roh jahat itu pasti sifatnya memecah belah. Makanya tadi saya bilang dibikin curiga lah. Gara-gara mimpi itu ya dia langsung curigain temennya, curigain suaminya. Saya bilang itu nggak benar. Kalau begitu lu udah kena perangkap, berarti lu udah kena tipu daya gitu loh ya. Karena tugasnya iblis itu memang seperti itu, pengen pecah belah, pengen dibikin hancur. Sedangkan kalau dari Tuhan itu pasti inginnya memulihkan, bener nggak? Nah, saya juga pernah dikasih ada teman cerita bagaimana dia itu dikasih mimpi bagaimana dia harus memulihkan hubungan dia dengan seseorang. Jadi mimpi itu pokoknya arahan dari Tuhan buat dia gitu loh. Jadi bahwa saya tuh saya harus minta maaf sama orang ini. Nah, itu baru dari Tuhan, bener kan? Kalau dari Tuhan itu pasti sifatnya ingin memulihkan, ingin memperbaiki. Tapi kalau bikin kita malah curiga, malah kita menghakimi orang, nah itu yang salah gitu. Itu yang dari roh jahat ya. Nah, seringkali mimpi buruk itu bisa merupakan tanda bahwa kita tuh ada serangan roh jahat ya. Tapi kita kan gak usah takut. Saya bilang asal kita tahu triknya itu seperti apa. Tapi kalau misalnya kita nih udah dalam Tuhan misalnya, harusnya itu udah gak ada ya, harusnya. Adapun itu kalau misalnya ya untuk peperangan rohani misalnya, oh saya tahu nih ada roh apa yang dibalik orang ini, kita harus perangin. Tapi kalau misalnya kita sering kali nih tiap hari, hampir setiap hari tuh dikasih mimpi yang serem-serem, dikasih inilah itu, pokoknya hampir setiap hari. Bahkan ada yang kalau tidur itu sampai gretekin gigi gitu loh. Ada nggak ketemu orang kayak gitu? Ada kan, dia suka gretekin gigi. Atau dia bisa sambil ngigo-ngigo kayak lagi berantem gitu. Nah, itu salah satu dia itu sebenarnya ada roh jahat yang nunggangin. Makanya orang itu harus dilepaskan ya. Nah, kalau terlalu sering itu saudara harus perhatiin gitu loh ya. Jangan-jangan memang udah diserang gitu loh lewat mimpi-mimpi itu. Ya, jadi iblis itu ya selalu pengennya kita terintimidasi intinya. Ya, makanya gimana caranya nih supaya kita tuh jangan sampai mimpi buruk lagi. Harusnya itu kita udah percaya Tuhan, harusnya ya kalau kita sungguh-sungguh, kita rajin baca firman, kita merenungkan firman, kita rajin berdoa, dan kita itu menjaga mata kita jangan ngelihat film yang horor, film-film setan. Nah, itu biasanya akan ganggu gitu. Nah, saya banyak sekali dengar kesaksian bagaimana abis nonton film horor, dia langsung diganggu malamnya gitu loh. Langsung dikasih mimpi buruk dan lain sebagainya. Nah, makanya kita nggak boleh nggak boleh banyak nonton film horor, bukannya nggak boleh sama sekali gitu loh. Karena itu adalah bagian dari roh jahat ya. Orang kalau buat nonton film horor itu tahu nggak saudara, itu mereka disembayangin dulu, dipersembahkan dulu kepada dewa-dewa mereka supaya filmnya itu benar-benar serem ya, benar-benar kita kayaknya terbawa gitu loh oleh suasana itu. Makanya hati-hati gitu ya anak muda ya terutama ya. Saya ingetin gitu loh, jangan anggap enteng, jangan cuman kadang kita bilang terlalu lebay apa gitu. Enggak, ini enggak lebay, ini memang harus kita jangan anggap enteng gitu loh. Kita jangan anggap nonton film setan tuh enggak apa-apa, cuma sekedar iseng-iseng gitu. Tapi buktinya banyak sekali yang memang kena serangan waktu ketika dia itu nonton film horor ya. Lalu apa yang mempengaruhi kita, musik kita ya, lalu buku-buku bacaan kita, ya itu juga akan mempengaruhi mimpi kita. Makanya kita harus bereskan dulu nih. Nah, terutama trauma-trauma yang tadi saya bilang ya. Trauma itu kalau misalnya kita itu dari kecil mungkin banyak dihakimi, banyak dituntut. Nah, biasanya juga diserangnya mimpi-mimpinya seperti itu. Ya, jadi akibatnya kita jadi hakimin orang, orang ini begini, orang itu begitu gitu. Jadi iblis itu mengintimidasi kita lewat itu gitu. Makanya kita harus waspada ya. Jangan sampai kita terperangkap oleh tipu muslihat iblis. Ya, jadi biarlah kita firman Tuhan malam hari ini boleh mengingatkan kita ya bahwa
Kalau ada di antara saudara mungkin yang saat ini masih suka mimpi buruk, boleh mungkin kalau mau didoakan ya Pak Dian ya, kita bangkit berdiri ya. Mungkin kalau di antara Bapak Ibu Saudara yang sering nggak diganggu-ganggu begitu, nggak apa-apa, kita mau doakan gitu. Ada? Aman ya? Berarti udah aman. Oh ya Santi, yuk kita bangkit berdiri dah semua ya. Ya mungkin Pak Adrian boleh tuntun Pak. Ya, siapa lagi? Jangan malu-malu kalau memang saudara masih suka ngalamin diganggu, ya saatnya kita mau ini. Yuk maju ke depan boleh yang mau didoakan. Curahkan roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu, biar iman surga nyatakan kedatangan hari, kan ada kebangkitan, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan, kan ada pemulihan di negeri ini, kan ada kebangkitan, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan, ada kebangkitan, haleluya, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di gereja ini, kan ada pemulihan di gereja ini, kan ada kebangkitan yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Sebentar, saya mau cerita sedikit ya. Dulu sebelum saya menikah sama istri saya, yang tadi Erlin bilang itu, dia suka itu tidur bangun sambil berjalan, padahal lagi tidur. Nah kadang-kadang dia bangun itu, dia jalan ke luar belakang rumah, dan dia karena rumahnya itu di bukit-bukit begitu, dia mengikuti aliran air itu, dia merasa bahwa ada yang panggil dia. Jadi dia berjalan, dia bangun, buka mata tapi dalam kondisi tidur, seperti ada yang tuntun dia. Nah jadi kalau dia jalan pergi kerja, dia tahu ada orang ikut di belakangnya tapi gak ada orang. Dia nengok begini gak ada orang, tapi dia tahu ada orang jalan di belakangnya. Itu menyertai dia terus sampai kita menikah. Saya tanya, selesai resepsi kita belum buka baju pengantin begitu, saya tanya, dan ternyata dia cerita begitu, ternyata dia punya nenek di atas gitu adalah dukun. Nah bisa juga begitu, mungkin ada
engkong kita di atas, nenek moyang kita yang mungkin dukun atau tatung. Nah bisa seperti itu, namanya diikutin burung gitu. Nah ketika kita putuskan, istri saya juga dulu terikat dengan obat sakit kepala. Ketika kita putuskan, dia melihat ada sosok tinggi besar kayak King Kong itu mau cekik dia, dan itu memang dalam tempat tidur itu goyang, tapi saya nggak buka mata. Nah istri saya melihat itu ada orang tuh tinggi besar hitam, jarinya kayak pisang Ambon, pingin cekik. Nah waktu kita patahkan dalam nama Yesus roh perdukunan dari nenek moyangnya yang mengikuti dia dan ikatan obat sakit kepala, kita patahkan, kita putuskan dalam nama Yesus, dan dia roh jahat itu pergi ya. Detik itu, sejak itu sampai hari ini hilang itu, nggak ada lagi mimpi itu, nggak ada lagi ikutin dia ya. Dan dilepas juga dari ikatan obat sakit kepala. Nah bisa juga mungkin ada nenek moyang kita mungkin yang di atasnya tatung, rata-rata kan dari Kalimantan itu kan banyak seperti itu. Nah itu bisa roh itu mengikutin sehingga mimpi-mimpi, dikasih mimpi ya. Banyak jemaat kita yang masih seperti itu. Kuranama shikarararararara. Mari kita berbahasa roh. Shikanarararararara. Kunarararararara. Shikanarararararara. Kunarararararara. Shandarararararara. Kunaranama shikarararararara. Oranama shandararararara. Shikanaranama kontoronama se. Darah Yesus rapa kontoronaya narararara. Darah Yesus rapa sikanarararara. Darah Yesus rapa kontorororo. Darah Yesus naranama sekiriri. Shikanaran amasan dararara. Darah Yesus rana rama shiriri. Kurana masandarana ya narana. Shikarana narana ya narana. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oleh darah anak domba. Yes. Oleh darah anak domba Allah, kita hidup dalam kasih-Nya, dalam kasih-Nya. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba Allah, kita hidup dalam kuasa-Nya, kita hidup dalam kuasa-Nya. Oleh darah anak domba, kita hidup dalam berkat-Nya, kita hidup dalam berkat-Nya. Oleh darah anak domba, kita hidup dalam kemerdekaan, kita hidup dalam kemerdekaan. Oleh darah anak domba. Mungkin Santi cerita ke Cirlin apa mimpinya. Udah. Kurana masih karada. Kami bersatu hati Bapak. Kami sepakat berperang di dalam roh, di dalam nama Yesus, oleh kuasa Roh Kudus Allah. Kami mau patahkan, kami mau putuskan segala mimpi-mimpi buruk, mimpi-mimpi karena trauma masa lalu, mimpi-mimpi karena dibully dari masa kecil, disakiti dari masa kecil, mimpi buruk karena roh keturunan, roh nenek moyang, roh perdukunan, segala roh perjanjian darah
roh penyembahan berhala, roh tradisi turun temurun, mimpi-mimpi buruk karena dosa kami Tuhan, mimpi-mimpi buruk, shikanara nama sande, demi nama Yesus, saat ini juga roh mimpi buruk itu kami putuskan, kami patahkan, kami cabut dalam nama Yesus. Keluar dari roh, jiwa, tubuh, hati dan pikiran Santi saat ini dalam nama Yesus, dalam akal budinya, dalam memorinya, dalam alam bawah sadarnya. Kami putuskan, kami patahkan, kami cabut dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Oleh darah anak domba Allah, oleh kesaksian kami, iblis dikalahkan dan kuasanya dihancurkan dalam nama Yesus. Dari semua menghapus, dari ingatan, dari pikiran, dari memori, dari alam bawah sadar Santi, dalam nama Yesus terlepas, terlepas dalam nama Yesus. Kurana masih kerara. Kalau saudara ada juga seperti itu, saudara tengking dalam alam roh, tolak dalam alam roh. Dalam nama Yesus, Santi bebas, Santi sembuh dari mimpi buruk, dari trauma masa lalu, demi nama Yesus. Dan segala roh penghasut dalam alam roh kami patahkan dalam nama Yesus. Dan penjaga pintu hati itu kami cabut saat ini dalam nama Yesus. Kami tutup celah oleh darah Yesus dan Roh Kudus yang menjaga pintu hati Santi saat ini, demi nama Yesus. Tuhan kami Bapa, pulihkan akal budinya, pulihkan alam bawah sadarnya, pulihkan memorinya Bapa, pulihkan otak kirinya Bapa, pulihkan dalam nama Yesus. Kurana masih kerara, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Kudara